Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Distina Hasari. Di sini saya mewakili kelompok saya untuk menjelaskan tentang sistem terdistribusi berbasis web untuk memenuhi tugas kuliah sistem terdistribusi. Oke, pertama, kenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama itu saya sendiri, Risma Distina Hasari. Yang kedua yaitu Nur Ahmad Wahyu Saputra. Yang pertama yaitu mengenai tipe dan jenis jaringan. Jaringan komputer adalah sistem yang terdiri dari kumpulan komputer secara perangkat-perangkat lain yang saling terhubung untuk berbagi sumber daya atau bertukar data. Dalam jaringan komputer ini memiliki beberapa jenis, yaitu pertama Personal Area Network atau PAN, yang kedua Local Area Network atau LAN, yang ketiga Metropolitan Area Network atau MAN, yang keempat Wide Area Network atau WAN. Oke, langsung saja ke penjelasan yang pertama, yaitu Personal Area Network atau PAN. Jaringan PAN merupakan jaringan komputer yang menghubungkan komputer dengan komputer maupun perangkat lain dalam jarak yang sangat dekat, misalkan dalam satu ruangan. Melalui jaringan ini, komputer bisa dihubungkan dengan kabel dan internet ke printer, PDA, dan perangkat lainnya. Jaringan LAN seperti yang ada di gambar ini, contoh jaringan PAN. Kemudian kelebihan dan kekurangan Personal Area Network. Kelebihannya yang pertama, jaringan lebih dekat. 2. Data bersifat pribadi. 3. Media komunikasi yang praktis. 4. Bisa terhubung tanpa kabel. Kemudian kekurangannya yaitu jaringan sangat dipengaruhi oleh kondisi sinyal. 2. Proses berbagi file hanya bisa satu persatu. 3. Luas area yang sangat terbatas. Yang kedua yaitu Local Area Network atau LAN. LAN merupakan jaringan komputer yang cangkupannya untuk area kecil atau tidak begitu luas. Biasanya ada dalam satu area, baik itu satu ruangan, satu sekolah, satu gedung perkantoran, dan lain sebagainya. Sebab jaringan tersebut hanya bisa menghubungkan antara satu komputer ke komputer lain yang jaraknya berdekatan. Kurang lebih seperti ini gambar dari Local Area Network atau LAN. Kemudian kelebihan LAN, yang pertama lebih ekonomis, yang kedua kebutuhan kabel lebih sedikit, yang ketiga keamanan data terjamin, yang keempat data terpusat. Maksudnya data terpusat ini bisa jadi ketika topologinya klien server, maka datanya terpusat ke server. Kemudian kekurangan LAN, yaitu semakin banyak komputer yang terhubung, maka kinerja tiap komputer makin lambat. Yang kedua, software yang digunakan harus multi-user dan membutuhkan alat untuk mengontrolnya. Kemudian yang ketiga, Metropolitan Area Network atau MAN. MAN merupakan jaringan komputer yang cakupan areanya cukup luas, bisa dalam satu kota yang sama. Adapun jarak antar server dengan user antara 5-50 km. Jenis jaringan ini umum digunakan untuk menghubungkan server dari perusahaan pusat dengan user di kantor cabang. Kurang lebih seperti ini ilustrasi Metropolitan Area Network, jadi menghubungkan beberapa LAN. Kelebihan dari Metropolitan Area Network yaitu data tersimpan di server kantor pusat dan merupakan pusat data. Setiap data sifatnya real-time. Ada data baru, maka pusat akan langsung terupdate. Informasi dan data lebih mudah disebarkan secara luas. Kemudian kekurangan MAN, yang pertama biaya operasional mahal. Proses instalasi rumit sehingga cenderung sulit atau tidak mudah. Ketiga, jika terjadi masalah atau troubleshooting pada jaringan, maka butuh waktu lama untuk bisa normal kembali karena penanganannya tidak mudah. Yang keempat, Wide Area Network atau WAN. Jaringan WAN merupakan jenis jaringan komputer yang cangkupan areanya paling luas, tidak hanya lintas kota, namun lintas pulau, lintas negara, dan lintas benua. Jaringan ini dibangun dengan menggunakan kabel fiber optik yang ditanam maupun di dasar laut. Seperti ini ya, kurang lebih ilustrasi dari WAN. Jadi bisa menghubungkan berbagai atau beberapa negara, bahkan benua. Kelebihan dari WAN yaitu pertama, server pusat adalah bank data. Kemudian 2, jaringannya luas. 3, memaksimalkan penghematan biaya.
Adapun kekurangan dari WAN yang pertama keamanan data rentan. Karena ini kan jaringannya luas, jadi keamanan datanya rentan, biasanya bisa dibobol. Lebih mudah dibobolnya ya daripada jaringan-jaringannya sebelumnya. Kemudian proses instalasinya memakan waktu lama, dan demikian halnya saat terjadi masalah atau terjadi troubleshooting, perbaikannya jarang bisa diselesaikan dengan cepat. Kemudian yang kedua yaitu peranan WWW dan IP pada sistem terdistribusi. Jadi apa sih peranan WWW dan IP pada sistem terdistribusi? Yang pertama, World Wide Web yang disingkat WWW dan umumnya dikenal dengan web. Kalau kita nyebutnya mungkin website, adalah dokumen-dokumen internet yang disimpan di server-server yang terdapat di seluruh dunia. Dokumen web tersebut dibuat dengan menggunakan format hypertext dan hypermedia, yaitu Hypertext Markup Language atau HTML. Halaman-halaman web yang dibuat menggunakan HTML digunakan untuk menyimpan informasi. Web dapat diakses oleh perangkat lunak web klien yang disebut dengan browser. Browser dapat membaca halaman-halaman web yang tersimpan dalam web server atau sering tersimpan dalam web server, atau yang disebut dengan URL. Jadi contoh web browser itu kan ada Google Chrome, ada Mozilla, dan lain sebagainya. Kemudian ada TCP yang merupakan singkatan dari Transmission Control Protocol, sedangkan IP adalah singkatan dari Internet Protocol. Kedua protokol dijadikan satu nama fungsi yang saling bekerja sama dalam komunikasi data. TCP/IP adalah perangkat lunak pada jaringan komputer yang terdapat dalam sistem dan digunakan untuk komunikasi data dalam Internet atau Local Area Network atau LAN yang terhubung ke Internet. TCP/IP menggunakan skema pengalamatan yang sederhana yang disebut sebagai alamat IP atau kita nyebutnya itu IP address yang mengizinkan satu hingga banyaknya komputer untuk dapat saling berhubung satu sama lainnya. Jadi, peran WWW dan IP digunakan untuk bertukar informasi dengan skema pengalamatan aturan masing-masing. Kemudian yang ketiga, proses sistem terdistribusi, file service, name service, share data, dan transaction. Proses sistem terdistribusi. Proses dalam sistem terdistribusi dijalankan secara bersamaan, di mana proses berinteraksi untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sama dan mengkoordinasikan aktivitas dan pertukaran informasi, yaitu pesan yang dikirim melalui jaringan komunikasi. Nah, skema dari sistem terdistribusi atau proses sistem terdistribusi seperti ini ya. Jadi, dalam sistem terdistribusi, prosesor yang memiliki bervariasi dapat berupa small microprocessor, workstation, mini komputer, dan lain sebagainya. Sebenarnya ada beberapa hal yang mendasar yang membedakan antara jaringan komputer yang merupakan dasar dari konsep sistem terdistribusi dengan sistem terdistribusi itu sendiri, yaitu komputer otonom yang secara eksplisit terlihat, sedangkan pada banyak masalah dibanding dengan jaringan komputer. Jadi seperti ini ya ilustrasinya dari proses sistem terdistribusi. Kemudian yang kedua, proses file service. File service adalah suatu perincian atau pelayanan dari file system yang ditawarkan pada komputer klien. Suatu file server adalah implementasi dari file service dan berjalan pada satu atau lebih mesin. File itu sendiri berisi dari nama, data, atau atribut file, seperti kepemilikan file, ukuran, terus waktu pembuatan file, dan hak akses file. Jadi hak akses itu bisa read, write, terus kayak apa ya, intinya cuma bisa baca atau tulis seperti itu. File system merupakan mekanisme pentimpangan online serta untuk akses baik data maupun program yang berada dalam sistem operasi. Proses dari file service sendiri seperti di gambar ini. Sebuah file server menyediakan file service ke klien. Kemudian dari sisi klien terdapat interface untuk file service dalam hal operasi primitif file, seperti membuat file, menghapus, dan membaca.
Komponen perangkat keras utama yang mana file server mengontrolnya adalah sebuah local storage, umumnya hard disk. Kemudian di tempat itulah file-file tersimpan dan dari tempat tersebut request client me-retrieve file. Pada DFS client, server dan juga perangkat penyimpanan merupakan mesin terpisah dalam sebuah lingkungan terdistribusi atau intranet. Jadi, aktivitas layanan service dibawa melewati jaringan atau network. Selain sistem memiliki satu data terpusat, sistem memiliki beberapa perangkat penyimpanan independen atau berdiri sendiri ya. Kemudian proses name service. Domain name service atau yang lebih kita kenal sebagai DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. DNS bekerja dalam tahapan-tahapan, mulai dari proses meminta informasi atau DNS query, kemudian dilanjutkan dengan tahapan-tahapan lain seperti DNS recursion, root name server, TLD name server, hingga authoritative name server. Tahapan-tahapannya ada 5 ya. Jadi yang pertama DNS query, kemudian kedua DNS recursive resolver, yang ketiga root name server, yang keempat TLD name server, yang kelima authoritative name server. Tahapan proses DNS yang pertama yaitu DNS query. Tahapan pertama yaitu DNS query yang merupakan istilah dalam teknis untuk meminta beberapa informasi terkait dengan IP address. Pada tahapan ini diawali dengan mengetikkan sebuah URL dalam address bar. Misalkan kita ingin mencari decoding.com seperti itu ya URL-nya. Kemudian DNS server mencari berbagai informasi dalam file host. Saat informasi yang dibutuhkan tidak ditemukan, maka server berusaha kembali mencari kepingan berbagai informasi atau rekam informasi yang telah tercatat terlebih dahulu atau biasa disebut dengan cache. Yang kedua, DNS Recursive Resolver. Tahapan ini adalah tahapan awal dalam pencarian informasi. Saat URL dimasukkan dalam user tapi tidak menemukan atau mendapatkan hasil yang valid pada cache, maka sistem kembali menelusuri informasi pada cache Internet Service Provider atau ISP, atau penyedia internet. Yang ketiga, root name server. Andaikan informasi yang dicari tidak dapat ditemukan pada ISP, sistem kemudian mencari sebuah informasi yang dibutuhkan dalam root name server, yaitu sebuah database yang bisa memberi jawaban atas pertanyaan berkaitan dengan nama domain juga IP address. Di sini adalah dalam kondisi server tidak mempunyai jawaban yang tepat akan informasi yang diperlukan. Yang keempat, LD name server. Pada root name server, berbagai jenis informasi akan dibaca oleh server top level domain, seperti .org, .com, .au, .edu, .id, dan lain sebagainya. Informasi yang dibaca akan diteruskan ke server yang mempunyai data yang diperlukan. Yang kelima yaitu authoritative name server. Bila clue telah ditemukan, maka Anda akan menuju authoritative name server. Sistem ini mempunyai berbagai informasi berkaitan dengan situs web. Saat informasi telah sesuai hasil, browser menampilkan sebagai situs website. Saat informasi telah sesuai, browser menampilkan berbagai situs web dalam halaman yang diminta. Namun pencarian tersebut punya masa waktu sendiri. Kemudian proses share data. Sharing adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk membagi suatu file, perangkat, dan bahkan koneksi internet untuk digunakan secara bersama-sama dengan tujuan untuk menghemat biaya dan perangkat. Sharing dapat dilakukan terhadap file, dokumen, atau software yang berada dalam folder dan juga di dalam CD-ROM, serta dapat dilakukan juga sharing perangkat keras seperti printer dan CD atau DVD-ROM. Proses share data. Pengertian sharing data pada sistem terdistribusi adalah beberapa komputer yang berbeda saling terhubung satu sama lain melalui jaringan, sehingga komputer yang satu dapat mengakses dan menggunakan sumber daya yang terdapat dalam situs lain. Sharing resource bertujuan agar seluruh program, peralatan, atau peripheral lainnya dapat dimanfaatkan oleh setiap orang yang ada pada jaringan komputer tanpa terpengaruh oleh lokasi maupun pengaruh dari pemakai. Hal yang harus diperhatikan untuk melakukan sharing data. Yang pertama, memiliki jaringan yang sudah terkoneksi dengan baik. Yang kedua, protokol sharing file dan printer telah terinstall. Yang ketiga,
Setting sharing dengan benar. Yang keempat, terhubung di dalam satu jaringan yang sama. Misalkan tidak terhubung di dalam satu jaringan yang sama, paling tidak sudah dikoneksikan ya. Jadi misalkan ada jaringan A sama B itu beda, setidaknya udah dikoneksi pakai routing atau teknik yang lain. Kemudian pengaksesan resource pada sistem terdistribusi memerlukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, nama resource untuk pemanggilan resource. Yang kedua, alamat resource atau lokasi resource tersebut. Yang ketiga, rute resource atau bagaimana resource mencapai lokasi tersebut. Proses transaction. Kemudian proses transaction. Transaksi sistem terdistribusi dikenal juga dengan istilah transaksi tersebar, yaitu eksekusi program yang mengakses data yang menggunakan bersama banyak situs yang terlibat transaksi mencapai keputusan konsisten mengenai commit atau abort. Sumber lain menyebutkan transaksi adalah satu atau beberapa aksi program aplikasi yang mengakses atau mengubah isi basis data. Kemudian, transaksi berpeluang untuk mengganggu integrasi basis data yang dapat membuat kondisi atau hubungan antar data tidak seperti seharusnya. Untuk menjamin antar integritas dapat tetap terpelihara, maka setiap transaksi harus memiliki sifat-sifat berikut. Yang pertama, yaitu atomik, di mana semua operasi dalam transaksi dapat dikerjakan seluruhnya atau tidak sama sekali. Yang kedua, konsisten, di mana eksekusi transaksi secara tunggal harus dapat menjamin data tetap konsisten setelah transaksi berakhir. Yang ketiga, terisolasi. Jika pada sebuah sistem basis data terdapat sejumlah transaksi yang dilaksanakan secara bersamaan, maka semua transaksi yang dilaksanakan pada saat yang bersamaan tersebut harus dapat dimulai dan bisa berakhir. Yang keempat, bertahan, di mana perubahan data yang terjadi setelah sebuah transaksi berakhir dengan baik harus terdapat bertahan bahkan jika seandainya sistem menjadi mati. Kemudian selanjutnya yaitu terhentinya suatu transaksi tidak selalu diakibatkan oleh kegagalan insidental baik dari perangkat keras yang crash ataupun kemacetan sistem operasi atau hang. Sebuah transaksi dapat menghasilkan dua kemungkinan. Yang pertama, jika dilaksanakan lengkap seluruhnya, transaksi tersebut telah dikomit dan basis data mencapai keadaan konsisten baru. Yang kedua, jika transaksi tidak sukses, maka transaksi dibatalkan dan basis data dikembalikan ke keadaan konsisten sebelumnya atau rollback. Tiap situs memiliki koordinator transaksi yang berfungsi menjamin otomisasi. Tiap situs memiliki koordinator transaksi yang berfungsi menjamin otomisitas eksekusi transaksi dengan cara 1. Melakukan eksekusi transaksi, 2. Memecah menjadi beberapa sub-transaksi dan mendistribusikannya pada situs-situs yang cocok untuk dieksekusi, 3. Mengkoordinasikan terminasi transaksi atau commit atau abort, 4. Tiap situs menyimpan log atau tujuan recovery. Status-status yang dapat dicapai oleh sebuah transaksi sejak mulai dilaksanakan hingga selesai atau batal adalah yang pertama, active atau aktif, yang merupakan status awal sebuah transaksi yang menunjukkan transaksi tersebut masih dieksekusi. Yang kedua, berhasil sebagian atau partially commit, yaitu keadaan yang dicapai transaksi tepat pada saat operasi terakhir dalam transaksi selesai dikerjakan. Yang ketiga, gagal atau failed, yang merupakan keadaan di mana sebuah transaksi terhenti pengeksekusiannya sebelum tuntas sama sekali. Yang kelima, batal atau aborted, yaitu keadaan di mana sebuah transaksi dianggap tidak atau belum dikerjakan, yang tentu dengan terlebih dahulu diawali dengan mengembalikan semua data yang telah diubah ke nilai-nilai yang semula. Berhasil sempurna atau committed, keadaan di mana transaksi telah dinyatakan berhasil dikerjakan seluruhnya dan basis data telah merefleksikan perubahan-perubahan yang memang diinginkan transaksi. Ketika sebuah transaksi mulai dikerjakan, maka transaksi itu berada dalam status aktif. Jika terjadi penghentian sebelum operasi berakhir, maka transaksi segera beralih ke status gagal atau failed. Namun, bila keseluruhan transaksi selesai dikerjakan, maka transaksi itu berada pada status berhasil sebagian atau partially committed, di mana perubahan-perubahan data masih berada di dalam memori utama yang bersifat volatile atau sementara atau tidak permanen.
Transaksi dalam status ini masih mungkin untuk pindah ke status violet, karena ada pembatalan transaksi baik sengaja maupun tidak. Jika tidak beralih ke status violet, maka nilai-nilai data yang ada di memori utama akan direkam ke dalam disk yang bersifat permanen. Begitu proses perekaman selesai, maka transaksi beralih ke status committed. Sementara itu, transaksi yang berada pada status violet, maka DBMS harus menjalankan proses rollback. Proses tersebut dapat berupa 1. Mengulangi pelaksanaan transaksi atau restart yang dilakukan pada transaksi yang violet akibat kemacetan perangkat keras ataupun perangkat lunak dan bukannya penghentian transaksi secara sengaja oleh user. Yang kedua, mematikan transaksi atau kill yang dilakukan untuk transaksi yang dihentikan secara sengaja oleh user atau akibat adanya kesalahan logik dalam penulisan aplikasi. Begitulah salah satu dari proses tersebut selesai dilakukan, maka transaksi berpindah ke status batal atau aborted. Status berhasil sempurna atau committed maupun batal atau aborted merupakan status terminasi, yaitu status akhir dalam pelaksanaan transaksi. Kemudian ada keamanan sistem terdistribusi. Security atau keamanan secara umum adalah serangkaian langkah-langkah untuk menjamin privasi, integritas, dan ketersediaan sumber daya seperti objek, database, server, proses, saluran, dan lain-lain yang melibatkan perlindungan benda dan mengamankan proses dan saluran komunikasi. Tujuan utamanya adalah untuk membatasi akses informasi dan sumber hanya untuk pemakai yang memiliki hak akses. Kemudian ada kriptografi. Suatu ilmu yang mempelajari bagaimana membuat suatu pesan menjadi aman selama pengiriman dari pengirim sampai ke penerima. Itu kriptografi seperti ilustrasinya seperti gambar. Ya, pertama-tama jika kita memiliki sebuah pesan atau plain text. Pesan ini kemudian diubah menjadi bentuk numerik. Bentuk ini memiliki kunci atau key yang kita sebut sebagai enkripsi. Kunci ini digunakan untuk melakukan enkripsi pesan melalui suatu algoritma kriptografi. Jadi saat kita telah melakukan kunci untuk melakukan enkripsi, pesan ini disebut sebagai ciphertext. Setelah itu, ciphertext dikirimkan melalui sebuah jaringan kepada seorang yang ditujukan untuk menerima pesan tersebut. Penerima pesan yang dimaksudkan akan menggunakan kunci yang sama terhadap ciphertext tadi, atau bisa kita sebut sebagai proses deskripsi. Kemudian penerima pesan dapat melihat isi pesan tersebut atau melihat error. Implementasi kriptografi. Implementasi dari kriptografi sangat banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari, seperti ATM. Penggunaan ATM untuk m-banking bahkan mulai meningkat menjadi internet banking, mobile banking, komunikasi internet seperti telepon tetap, seluler, SMS, MMS, 3G, komunikasi via internet seperti email, messaging, video call, dan e-commerce. Yang kemudian ada firewall. Apa sih firewall itu? Firewall adalah suatu mekanisme untuk melindungi keamanan jaringan komputer dengan menyaring paket data yang keluar dan masuk di jaringan. Paket data yang baik diperbolehkan untuk melewati jaringan dan paket data yang dianggap jahat tidak diperbolehkan melewati jaringan. Firewall dapat berupa perangkat lunak atau perangkat keras yang ditanam perangkat lunak yang dapat memfilter paket data. Jadi istilah ilustrasinya firewall itu seperti dinding yang menyaring ketika ada paket data yang baik maka diizinkan masuk. Tetapi jika tidak baik maka tidak boleh melewati. Jadi kayak ada sistem bloknya gitu. Jadi ada beberapa situs yang mungkin itu dianggap jahat maka diblok dulu di pengaturannya. Kemudian ada jenis-jenis firewall. Yang pertama personal firewall. Personal firewall didesain untuk melindungi sebuah komputer yang terhubung ke jaringan dari akses yang tidak dikehendaki. Yang kedua, ada network firewall. Network firewall didesain untuk melindungi jaringan secara keseluruhan dari berbagai serangan. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.